Kemah Ripah yang Loh Jinawi ini adalah kondisi masyarakat yang makmur, berkeadilan dan bahagia. Nah, kenapa PPK Ormawa ini hadir? Agar pengabdian masyarakat tadi nggak hilang. Agar mahasiswa itu tahu bahwa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu juga pengabdian masyarakat. Halo guys, selamat datang di podcast Himas Sasabrata. Kali ini kita akan fokus di tema PPK Ormawa ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi kita ada kedatangan dua orang penting lah di Himas Sasabrata ya. Pars. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo kawan-kawan, perkenalkan aku Hendy Julianto selaku Ketua Umum dari Himas Sasabrata itu sendiri. Halo kawan-kawan, aku David Koryal Fatoni selaku Ketua PPK Ormawa tahun ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung membahas tentang program kerja, agak typo sedikit ya tadi ya. Program kerja yang dari Himas Sasabrata yaitu PPK Ormawa. Nah, sebelum itu awal mulanya tersusun program PPK Ormawa tuh gimana sih? Mungkin bisa aku jawab ya, Mas Didi ya. Jadi awal mula tersusnya program PPK Ormawa ini sebenarnya ini bukan program kerja Himas Sasabrata ya, tapi ini tuh salah satu kurikulum kampus merdeka yang disusun oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini sebenarnya program PPK Ormawa ini difungsikan untuk pemberdayaan Ormawa itu sendiri dan pemberdayaan desa melalui Ormawa itu sendiri. Jadi awal mula kita penyusunan kegiatan PPK Ormawa ini, sebelumnya kita memang udah tahu bahwasanya kegiatan ini tuh akan terus terlaksana dari generasi ke generasi. Nah, maka dari itu kita memang sudah siapkan jauh-jauh hari dari pemilihan desa, pemilihan tema, terus kajian soal proposal dan lain-lain. Pada akhirnya kita ajukan proposal kegiatan kita, proposal kegiatan PPK Ormawa ini, dan alhamdulillah kita waktu itu lolos tahap wawancara ya Mas David ya. Nah, setelah lolos tahap wawancara, alhamdulillah kita lolos pendanaan kembali. Nah, sebelum kita masuk ke inti-intinya dulu nih ya, kita pertanyaannya ke David dulu ya. Mas David, kalau boleh tahu, boleh menjelaskan nggak tentang PPK Ormawa itu apa sih gitu loh? Biar teman-teman tuh pada tahu semuanya. Sebenarnya kalau PPK Ormawa sendiri, itu tuh dari, mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang dari ku baca di buku panduan, mungkin itu tuh keresahan dari Kemendikbud entah Belmawa, tentang paradigma kampus yang sekarang tuh cuman hanya mementingkan edukasi. Banyak kampus sekarang tuh yang melupakan tridharma perguruan tinggi itu tuh edukasi, riset sama pengabdian masyarakat. Riset dan pengabdian masyarakat itu tuh mulai lepas lah di kampus-kampus saat ini gitu. Nah, kenapa PPK Ormawa ini hadir? Agar pengabdian masyarakat tadi nggak hilang. Agar mahasiswa tuh tahu bahwa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu juga pengabdian masyarakat. Untuk riset sebenarnya Belmawa tuh nggak cuman PPK Ormawa, dia ada P2MW, PKM, itu untuk riset-risetnya lah. Yang pada akhirnya itu akan kembali ke masyarakat juga gitu. Jadi sebenarnya PPK Ormawa ini dihadirkan sama pemerintah untuk biar kita tuh nggak lupa tugas kita sebagai mahasiswa itu juga pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi tadi itu masuk ke tujuan dan manfaatnya PPK Ormawa juga ya berarti ya Mas? Iya pasti tujuan PPK Ormawa tuh sebenarnya kalau dalam pengonsepan yang dibuat oleh Belmawa itu tujuannya tuh untuk kita dari orang yang mengikuti kita, untuk Ormawa itu sendiri, untuk kampus dan untuk masyarakat. Nah, bagaimana semua ini tuh bisa saling menguntungkan gitu. Kita bisa belajar kepada masyarakat, masyarakat bisa membawa impact. Kita juga bisa membawa impact kepada masyarakat, dan kampus juga bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat. Agar kampus nggak pernah lupa kalau esensi dari mahasiswa itu adalah membantu masyarakat pada akhirnya gitu. Kembali lagi kita mengabdi juga ya pada masyarakat ya pasti. Nah, mungkin yang banyak teman-teman lupa sekarang tuh kita mahasiswa itu adalah orang yang spesial menurutku. Karena kita orang yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih. Banyak orang yang ingin kuliah tapi mungkin ada keterbatasan apapun gitu. Nah, kita seharusnya sebagai mahasiswa yang punya ilmu lebih, yang mempunyai kita di kampus punya fasilitas penunjang lah untuk riset tentang apapun, untuk mengembangkan diri tentang apapun gitu. Nah, jangan sampai ilmu itu cuman kita terapkan untuk diri kita sendiri gitu, tapi juga bisa kita terapkan ke masyarakat gitu. Gitu. Berarti tadi penjelasannya
rinci dan mungkin jelas ya dari teman-teman ya. Kita punya spesialan tersendiri dari mahasiswa itu sendiri. Kita punya kesempatan untuk kita bisa bereksplor gitu. Ya nggak? Benar-benar. Nah, bagaimana proses pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat? Jadi kalau untuk basis pembinaan perguruan tinggi ke Ormawa lalu kita implementasikan ke masyarakat tuh saat ini mungkin belum ada ya. Jadi dalam proses berdinamika kita selama menjadi pengurus Ormawa, yaitu secara konkretnya adalah Himas Sastra Brata itu sendiri, untuk proses pembinaan itu tuh belum ada. Waktu itu kita memang baru tahap sosialisasi tentang keorganisasian itu sendiri. Tapi untuk implementasi bagaimana dinamika ketika mahasiswa terjun di masyarakat itu saat ini masih kita tunggu. Kemarin mungkin dari Mas David selaku Ketua PPK Ormawa tahun ini mempertanyakan kapan nih sosialisasi penerjunan dari universitas sebelum kita turun ke masyarakat gitu. Jadi mungkin kita dari Ormawa juga masih menunggu itu gitu. Oke. Nah, pelaksanaan PPK Ormawa ini seperti apa sih, dan mungkin menuju ke lokasinya juga kira-kira? Mungkin kalau pelaksanaan PPK Ormawa itu beda-beda ya. Mungkin aku bakal lebih ngejelasin yang di Himas Sastra Brata karena PPK Ormawa untuk tahun itu sekitar 630-an proposal yang lolos. Jadi nggak mungkin sama. Jadi untuk pengaplikasiannya kalau di Himas Sastra Brata sendiri kami tuh mengambil pengembangan Sungai Boyong di Grojogan. Sorry ya teman-teman. Ada tepok-tepok ada jangkrik juga. Tadi ada jangkrik bunyi. Pengembangan Sungai Boyong dengan prinsip community based ecotourism. CBEP lah, CBEP, community based ecotourism. Mungkin sekali kita jelasin lah. Community based ecotourism tuh bagaimana masyarakat itu tuh bisa mengelola desa wisatanya sendiri sehingga itu berimpact lagi kepada masyarakat itu sendiri sebenarnya. Kalau kata Bung Hendy ini waktu proposal gimana Bung? Kalau kata Bapak Proklamator kita Bung Karno itu beliau mengatakan bahwasannya kita harus menjadi masyarakat yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sebenarnya kurang lebih sama konsep CBT ini sama penjelasan Bung Karno tentang berdikari itu sendiri. Di mana suatu negara atau suatu organisasi pun itu mereka bisa akan maju ketika suatu wadah itu mampu berdikari dari kaki sendiri. Mungkin kalau di dalam konsep masyarakat ya berdikari di atas ekonomi gitu. Tapi kalau dalam konsepsi berdikari Bung Karno itu sangat luas, yang dimana dalam suatu negara di mana kita harus bisa menjadi negara maju, sebelumnya kita harus mampu berdikari dulu, berdikari secara ekonomi dan berdikari secara geopolitik juga kayak gitu. Kurang lebihnya sama sih kayak gitu. Nah, tadi belum menjawab untuk lokasinya. Untuk lokasi. Kalau untuk Himas Sastra Brata kali ini kita berlokasi di Dusun Kayen, tepatnya di Green Kayen yang menjadi pusat utama. Jadi konsep kami itu pada tahun ini itu seperti ini. Kalau mungkin Mas Didi tahu Green Kayen tuh pernah viral mungkin pada masanya pada tahun 2019-an sebelum Covid. Jadi Green Kayen itu akan kami jadikan pusat menarik masyarakat untuk datang ke sana. Namun di sekeliling itu di Dusun Kayen ini memiliki 3 poin penting sebenarnya. Yang pertama tuh pusat tadi Green Kayen itu potensi alam. Yang kedua mereka memiliki potensi kebudayaan. Itu ada Jatilan, Wayang Wong, apa lagi? Keroncong, terus Karawitan. Terus yang satu lagi tuh ada potensi UMKM. Di sana tuh terkenal sama lele. Lele. Jadi mereka tuh pernah punya cerita legenda lele lah intinya. Sampai di sana tuh ada tugu lele. Nah, mungkin beberapa inovasi yang pengen kami kembangkan nanti itu kami ada beberapa inovasi. Namun mungkin menurutku belum pas untuk disampaikan sekarang. Agar kami berdiskusi dulu dengan masyarakat. Untuk UMKM-nya sebenarnya sangat banyak. Ada UMKM di segi kuliner, batik, gitu-gitulah. Jadi masih banyak lah gerbongnya untuk kami masukin gitu. Berarti kenapa kalian bisa memilih lokasi di Green Kayen itu karena emang berpotensial ya? Iya. Besar ya. Dan Green Kayen tuh juga pernah dibantu sama Desa Condong Catur, Kelurahan Desa Condong Catur, dan juga sama
apa namanya? Dinas Pariwisata Sleman. Jadi sebenarnya pengembangannya tuh udah ada. Cuman emang belum mati lagi aja gitu. Yang jadi target utamanya tuh air terjunnya sebenarnya. Di sana tuh ada air terjun yang indah lah. Terus di sana tuh ada kolamnya juga, bisa mancing, bisa berenang gitu. Wah enak banget tuh ada kolam berenangnya, ada kolam alami katanya, kolam alami ya. Sama mungkin aku nambah sedikit ya. Jadi sebelum Bima itu melihat Green Kind itu sendiri, ternyata setelah kita gali, waktu itu kita wawancara sama pihak penanggung jawab dari Green Kind itu sendiri, ternyata kampus kita juga pernah melakukan pengabdian di situ, yaitu waktu itu penataan wilayah di Green Kind itu sendiri, ya gitu, karena mungkin karena basisnya minim pendanaan, pada akhirnya realisasi dari hasil pengabdian universitas itu tidak bisa terrealisasikan. Nah, dari situ sebenarnya linear, maka karena dari universitas belum tersampaikan, nah semoga dari kita, dari akar rumput ini, dari Ormawa ini, bisa merealisasikan cita-cita masyarakat untuk menuju desa wisata yang berdikari itu. Oke. Gemah Ripah Loh Jinawi. Wow. Kotes. Artinya apa ya? Artinya Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau dalam falsafah Jawa, Gemah Ripah yang Loh Jinawi ini adalah kondisi masyarakat yang makmur, berkeadilan dan bahagia. Wah. Jadi mungkin dengan nanti CBT, konsep berdikari itu, semoga nanti cita-cita menuju masyarakat yang berbahagia, peningkatan ekonominya itu bisa tercapai oleh gotong royong kita semua dan dimotori oleh teman-teman tim pelaksana PPK Ormawa itu sendiri. Amin. Nanti bisa sukses lah ya. Ini ya PPK Ormawa ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Mungkin aku mau tahu tentang kayak siapa aja sih mungkin mitra yang bekerja sama dengan terlibat lah dari PPK Ormawa. Mungkin dari yang gini. Kalau kemitraan yang pasti tim PPK Ormawa pasti berkemitraan, ya bekerja sama pasti dengan Ormawa, dengan kampus, dengan desa, dengan dusun gitu. Cuman untuk mitra selanjutnya kami masih bisa mencari lagi sebenarnya. Seperti kemarin kami juga sudah sempat ada ajukan kerjasama dengan Avian. Jadi sebenarnya untuk kemitraan itu karena kami bisa dibilang belum mulai sepenuhnya ya. Jadi kami masih awal-awal lah. Jadi kami belum bisa ngasih tahu nih sebenarnya mitra-mitra yang akan selanjutnya itu siapa ya. Jadi tunggu aja gitu. Mungkin aku sedikit nambahin ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin, jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita lolos PPK Ormawa tahun ini tuh sebelumnya kita udah pernah lolos PPK Ormawa tuh di periode sebelum kita di tahun 2022, di tahun 2022-2023. Nah, terus waktu itu alhamdulillah kita lolos sampai tahap adidaya. Adidaya itu sebenarnya tuh tahap seleksi ulang yang dimana dari Bilmawa menseleksi ulang dari proses pengabdian ini desa mana yang paling progresif yang dimotori oleh teman-teman Ormawa yang ikut berkegiatan ini. Nah, kalau mungkin dan kebetulan kita kemarin salah satu dengan basis pengabdian yang berkembang begitu cepat. Nah, pada akhirnya kita bisa masuk ke program Abdidaya itu. Nah, kemarin kan dari situ aku ketemu tuh sama teman-teman Ormawa lainnya dari teman-teman dari PTN, dari PTS pun itu kita ngobrol. Jadi ternyata terkait kemitraan ini tuh ternyata diusahakan oleh universitas Mas itu. Tapi karena kita belum ada sosialisasi, jadi kita belum tahu nih kemitraan itu nanti apakah universitas juga ikut membantu kayak gitu. Tapi dan alhamdulillahnya yang sangat hebat dari tim PPK Ormawa kali ini adalah ya kita tetap mengusahakan kemitraan itu tanpa mungkin berharap lebih dari universitas ya kayak gitu. Tapi ya mungkin aku yakin Universitas Teknologi Yogyakarta bakal membantu kita dalam basis kemitraan itu. Nah, soalnya UTY itu juga punya beberapa kemitraan yang sebenarnya cukup bisa membantu sih. Yang aku dengar juga UTY itu punya hubungan baik dengan Dinas Pariwisata dan segala macam. Jadi sebenarnya UTY bisa jadi jembatan kita juga gitu. Ada tantangan terbesar nggak ketika kalian menjalankan PPK Ormawa pada tahun ini? Mungkin kalau aku tantangan belum ya. Mungkin bisa diceritakan tahun lalu aja kalau tantangan ya. Mungkin kalau tahun ini kan masih baru mulai kan. Jadi kalau ngomongin tentang tantangan tuh kayak belum mulai aja udah ngomongin tantangan gitu kan. Mungkin aku cerita sedikit pengalaman di tahun lalu. Jadi
tantangan terbesar dari tim PPK Ormawa itu bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita selaku mahasiswa ini bisa membangkitkan masyarakat untuk gotong royong. Karena dalam basis pengabdian ini dampak dari gotong royong itu sungguh luar biasa kayak gitu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwasanya kita merdeka pun berhasil dari gotong royong. Betul. Sultan yang merobohkan tembok Konstantinopel siapa Mas, lupa? Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih bisa merobohkan Konstantinopel pun juga hasil dari gotong royong kayak gitu. Gerakan mahasiswa berhasil reformasi di tahun 98 itu juga hasil dari gotong royong kayak gitu. Nah, yang perlu diedukasi bahwasanya bukan gotong royong saat ini saja, tapi bagaimana gotong royong itu bisa terus terlestari di dalam masyarakat. Itu sebenarnya tantangan terbesar kita, di mana kita bisa meyakinkan bahwasanya gotong royong bersama ini punya dampak yang luar biasa di masyarakat, dan bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwasanya ini potensi ini tuh milik kalian, dan desa ini memang milik kalian, ini hak kalian gitu. Jangan sampai ini diambil oleh orang atau ada yang menginvestasi dari luar kayak gitu, pada akhirnya nanti tidak jadi berdikari desa ini. Oke. Mungkin dari PPK Ormawa yang tahun lalu dan PPK tahun ini mungkin ya kan kalian kan pasti udah bekerja gitu loh untuk kita mensukseskan PPK Ormawa pada tahun ini, dan ada juga yang mensukseskan di tahun yang lalu. Nah, pengalaman paling berharga deh dari PPK Ormawa tahun ini yang mungkin sampai saat ini lah, untuk sampai saat ini mungkin ada pengalaman berharga nggak? Mungkin kalau pengalaman berharga di PPK tahun ini ya, kalau aku sih kan sekarang kan kita baru awal kan, jadi ya aku lumayan seneng karena kami baru sekali juga bertemu masyarakat, jadi kami juga belum terlalu intens untuk ketemu masyarakat. Jadi aku tuh lebih ke pengalaman berharga aku sih, aku cukup senang melihat tim intiku. Tim intiku tuh apa ya, kerjasamanya tuh oke banget gitu. Jadi aku lumayan senang dengan tim intiku. Mereka punya loyalitas yang tinggi terhadap PPK Ormawa. Bahkan tim intiku itu seharusnya di UTY itu jadi kami ada libur 3 bulan. Tapi karena PPK Ormawa ini dimulai dari Juni, yang kami mulai libur tuh dari Juli sampai September. Akhirnya tuh anak-anak pada nggak balik, ada yang jauh juga, ada yang ini, tapi mereka tetap bareng-bareng untuk di PPK Ormawa ini gitu. Itu yang aku seneng, kayak apa ya, loyalitas senyumnya mereka, capeknya mereka itu kayak dapat aja gitu di aku gitu. Dulu Mas Didi. Oleh. Kebetulan Mas Didi ini juga salah satu tim PPK Ormawa tahun ini. Kebetulan terjun di media juga teman-teman ya. Salah satu terberat mungkin ya. Semua tuh berat. Semua berat. Ya, jangan merasa berat sendiri ya. Gak apa, tapi aku merasa berat. Gak apa, oke. Lanjut ya. Mungkin dari PPK yang tahun lalu gimana pengalaman berharganya? Mungkin kalau aku dulu kan sebagai koordinator acara termasuk dalam itu juga, mungkin kalau saat ini aku sebagai penanggung jawab dan pendamping teman-teman ya, dan memfasilitasi teman-teman dalam urusan administrasi dan mendorong universitas untuk masuk ke kegiatan kita dan lain-lain. Tapi untuk kembali lagi untuk pengalaman PPK di tahun lalu yang menurut aku pribadi cukup berkesan itu tuh adalah proses kesulitan-kesulitan itu yang kita alami, yang dimana ternyata kesulitan-kesulitan ini bisa terpecahkan dengan gotong royong itu, gitu. Bukan gotong royong, ya gotong royong bersama, bukan gotong royong teman-teman tim inti, tapi berdinamika dengan masyarakat tuh ternyata tidak semudah itu, gitu. Jadi kita selaku mahasiswa tuh juga tidak bisa angkat dagu, gitu. Bahwasanya ya kita mahasiswa kayak gitu. Pada akhirnya kita menjadi kaum terdidik untuk mendidik kaum yang tidak terdidik itu, bahwasanya ilmu harus dibagikan kayak gitu. Jadi ilmu yang kita tuntut saat ini adalah bukan ilmu untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang, untuk lingkungan kita atau masyarakat itu sendiri yang mungkin membutuhkan ilmu itu kayak gitu, yang dimana kita belajar di universitas selalu haruslah kita implementasikan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu sih yang menurutku cukup berkesan ya. Nah sama, kalau aku tambahan dikit ya, sebenarnya mendidik tuh bukan karena kami lebih pintar atau apa gitu loh. Ya, maksudnya ya, benar. Kalau aku tuh pernah dengar ini dari ayahku sendiri bahkan. Jadi ayahku pernah ada di suatu struktural organisasi di desa. Dan aku nganggap kayaknya dia udah cukup gitu di situ. Terus aku tanya kan, kenapa masih mau gitu di sana gitu. Terus dia ngejawab kayak gini. Kalau misalnya
ayah mati nanti atau ayah meninggal, kalau misalnya di hadapan Allah, ayah jadi struktural dia saja nggak mau, gimana ayah bisa mempertanggungjawabkan ilmu ayah nanti? Jadi ilmu yang kita ada, ilmu yang kita dapatkan itu tuh bakal dipertanggungjawabkan nanti gitu. Bertanggungjawabkan bukan untuk diri kita aja, tapi juga untuk orang lain. Gitu. Berarti ilmu sepenting itu ya buat orang-orang di sekitar kita ya, Iya, bahkan dan ya. apa ya, maksudnya menurutku percuma sih kalau ilmu ya untuk kita sendiri. Ya benar, ilmu kita buat sendiri sih, benar. Ya jadi itu tadi quotes dari ayah David, ilmu itu harus diberikan kawan-kawan sekalian. Benar. Itu benar, tapi itu Bahkan seorang katingku sendiri yang cukup menginspirasiku tuh pernah bilang, semakin banyak ilmumu, semakin banyak kamu bertanggung jawab atas ilmumu berarti. Itu omongan wakil ketua PPK tahun lalu gitu. Kalau boleh tahu siapa itu sih ya? Itu Mas Ulin Mujahidin. Oh, Ulin Mujahidin. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat ya benar ya. Beliau. Nah, kira-kira nanti kalau ada yang mau ngedaftar PPK Ormawa ini kira-kira bisa nggak, dan caranya tuh gimana sih kalau untuk kita ngikuti acara itu? Mungkin kalau daftar tim inti itu mungkin boleh Hendy yang menjelaskan. Mungkin kalau tim inti ini sudah tidak bisa ya teman-teman. Jadi kenapa tidak bisa? Jadi tim tapi bisa inti, di tahun besok. Bisa di tahun besok, benar. Bisa di tahun besok. Jadi untuk tim inti itu sebenarnya kita bentuk dari awal, gitu. Yang dimana tim inti ini adalah orang-orang yang menyusun proposal, yang mencari desa dari awal, yang mewawancarai masyarakat dari awal, yang riset dari awal, revisi proposal dan lain-lain. Nah, inilah tim inti gitu. Tapi untuk bergabung ke PPK Ormawa ini masih bisa, tentu masih bisa, karena tujuan dari PPK Ormawa ini adalah pertama untuk masyarakat, dan kedua untuk pengembangan kapasitas Ormawa itu sendiri, ya gitu. Jadi sebisa mungkin program PPK Ormawa ini juga memberi kebermanfaatan untuk mahasiswa secara umum, kayak gitu. Dan terutama kami juga Ormawa di lingkup jurusan. Jadi kami juga harus bisa menjadi, kebetulan kan aku juga salah satu pendamping Hendy di Ormawa. Jadi kami juga bisa memberi ruang kepada mahasiswa-mahasiswa lain untuk bergabung ke PPK Ormawa ini. Jadi kami akan buka volunteer nantinya. Mungkin minggu ini atau minggu depan, tunggu aja. Oke. Ditunggu. Nah, terus kira-kira apa yang membuat apa ya? Oh bukan, sorry salah pertanyaan nih, teman-teman. Saran buat teman-teman yang mau ikutin PPK Ormawa? Saranku ya sebenarnya apa ya, pengabdian tuh nggak perlu dikasih apa-apa, itu cuma dari hati sebenarnya. Kalau aku pribadi ikut pengabdian apapun itu nggak perlu kita ajak atau apa, dan itu kalau dari hati, kalau mereka pengen bantu pasti mereka daftar aja sebenarnya. Mungkin tambahan dari Bung lah. Niat yang murni ya. Iya. Jadi apa, lupa aku. Ya apa yang kira-kira yang menarik untuk mahasiswa gitu, masuk ke PPK Ormawa. Kira-kira tawaran apa sih yang menarik gitu? Dan mungkin Kalau tambahan aku- impact-nya deh, tambahan impact. Kalau tawaran yang menarik, aku tidak bisa berbicara seperti itu teman-teman, karena menarikku dan menariknya Mas Didi tentu beda. Menarikku benar. dan menariknya Mas-mas di belakang kamera tentu beda. Gitu. Halo teman-teman. Tapi untuk impact aku juga tidak mau berbicara tentang itu, karena itu hal pragmatis gitu. Orang yang pragmatis, kata senior saya di organisasi juga, Mas. Orang yang pragmatis adalah orang yang mudah dibeli harga dirinya atau omongannya atau pemikirannya itu sendiri atau pribadinya itu sendiri. Maka itu saya tidak akan menawarkan impact apapun. Tapi kalau teman-teman ingin belajar, ingin mengabdi, punya niat yang tulus, yang murni untuk berdinamika di masyarakat, ya ini tempatnya. Gitu. Ini tempat kita berproses bersama teman-teman dan berproses bersama masyarakat itu sendiri. Benar. Jadi banyak impact sebenarnya, banyak persepsi. Istilahnya kayak impact yang kita dapat tuh bukan cuma satu aja, bahkan berbeda-beda ya teman-teman ya bahkan ya. Kalau contohnya aku ya gitu ya, kayak selama aku mengikuti organisasi atau mengikuti sebuah pengabdian, aku mendapatkan impact yang banyak banget itu teman-teman. Ya enggak, maksudnya juga beda-beda gitu loh. Kita juga nggak sama untuk impact-nya. Tapi itu bakal menguntungkan kalian, dan biar kayak kedepannya kalau misalnya ketika kerja mungkin itu ada
impactnya pas kita ngikutin sebuah organisasi atau mungkin pengabdian dan segala macam. Jadi kita mengerti gitu loh. Karena problem solvingnya benar-benar itu mungkin jadi poin utama ya. Kita jadi menentukan problem solving kita ke depannya seperti apa, dan ke depannya mungkin kayak ketika kita udah bekerja, kita akan berhubungan dengan masyarakat pastinya kan. Nah itu loh, itu poinnya ya. Itu poin utamanya. Oke. Itu tadi sebuah pertanyaan yang mungkin merujuk kepada impact-nya ketika kita mengikuti sebuah kegiatan. Menurutku juga sebenarnya masalah impact seburuk apapun organisasi, sebenarnya kalau kalian sendiri punya value di diri kalian sendiri, sejelek apapun organisasi, pasti kalian ada impact-nya. Entah kalian bisa mengubah organisasi itu menjadi lebih baik, atau jangan sampai kalian yang malah berubah menjadi jelek gitu. Iya, benar. Jadi impact itu tergantung diri kalian gimana kalian cara ngaturnya sih. Oh iya, aku ada sedikit quotes. Boleh, quotes lagi nih dari Bung. Quotes lagi. Bagus kayak gimana? Nah, kebermanfaatan organisasi itu akan sempit ketika ada di pikiran kalian saja, teman-teman. Betul. Tapi kemanfaatan organisasi akan terasa besar ketika kalian benar-benar berdinamika di dalamnya. Mendedikasikan tenaga dan pikirannya. Maka setelah itu, kalian akan merasakan dampak yang besar dari kalian berorganisasi itu sendiri. Impact dari organisasi bukanlah hari ini, tapi di esok hari. Mungkin langsung aja lagi pertanyaan selanjutnya ya mungkin ya. Seperti apa sih bentuk pelatihan kepemimpinan yang diberikan dalam PPK Ormawa? Ini Mas David. Pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan ini gimana coba maksudnya? Gimana ya, kayak mungkin kita mengikuti PPK Ormawa itu ada simpelnya kayak kita mendapatkan jiwa kepemimpinan mungkin kayak gitu. Ada atau enggaknya itu mungkin bisa dijawab. Kalau menurutku mau bagaimanapun, mau jabatannya apapun, ya sama kayak tadi Bung Hendy ini bilang, kalau misalnya kita itu punya value diri dan kita mengeluarkan semua apa yang kita bisa, itu tuh bukan masalah kepemimpinan gitu, tapi masalah bagaimana kita bisa meningkatkan diri lagi aja gitu. Sekarang jadi pemimpin gampang, Mas. Gimana? Tinggal pakai uang aja. Waduh. Orang bisa jadi pemimpin dengan uang. Ya. Oke. Ada uang? Mungkin lanjut aja pertanyaan. Kita jauh kemana-mana. Agak kemana-mana. Tapi aman ya. Kecil ruang lingkup kita, kalau dicari juga gampang kan. Mungkin ada, boleh spoiler sedikit ya teman-teman, mungkin dari program kerja yang akan dijalankan di PPK Ormawa mungkin. Program kerja yang akan dijalankan, tadi kan aku udah bilang tuh, kita ada 3 poin penting. Potensi UMKM, potensi alam, dan potensi kebudayaan. Nah 3 ini menjadi 3 poin penting. Jadi di dalam desa wisata tuh harus ada 3, something to see, something to do, dan something to buy. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang bisa dibeli. 3 poin ini masuk semua. Apa yang bisa dilihat, tadi kita masuk ke potensi alamnya. Kami akan mengembangkan potensi alam lagi, yang di sana tuh udah ada beberapa joglo, masjid gitu. Kalau yang kami ajukan kemarin di proposal, kami tuh rencananya akan membangun beberapa fasilitas tambahan untuk menunjang desa wisata itu, yang pakai food court, terus camping ground. Di sana tuh ada area yang cukup luas yang untuk dijadikan camping ground dan cukup oke menurutku untuk dijadikan camping ground gitu. Jadi ada beberapa pembangunan fasilitas penunjang yang bakal kami laksanakan di sana. Terus yang kedua ada potensi kebudayaan. Bagaimana potensi kebudayaan yang ada di desa Kain, di dusun Kain tadi itu tuh bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat lain. Itu nanti bisa kita bermitra dengan SD yang ada di Jogja maupun di luar sana untuk bagaimana sih kebudayaan yang ada di Jogja, tentang jatilan, tentang karawitan, tentang keroncong. Jadi pelaku-pelaku itu bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi mereka juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang lainnya gitu. Lalu yang ketiga tadi something to buy, itu UMKM. Nah harapan kami saat datang kami bisa membantu untuk pengembangan. Jadi banyak pelaku UMKM tuh di sana tuh pasti ibu-ibu ya. Jadi mungkin masih kurang ngerti tentang pemasaran dan sebagaimana gitu. Jadi kami harap kami datang membantu tuh bisa membantu itu tentang pemasaran, legalitas, terus branding. Jadi kita melakukan pendampingan dan juga pelatihan ke pelaku-pelaku UMKM itu agar setelah misalnya nanti kami nggak ada di sana lagi,
itu mereka tuh bisa berkembang sendiri gitu. Jadi sebenarnya kami hadir tuh bukan untuk mendampingi mereka terus, tapi mendampingi mereka sementara dan mereka bisa bertahan selamanya gitu maksudnya. Mungkin aku izin nambahin ya, Mas. Boleh. Jadi selain 3 poin penting itu juga, kita juga ada output tambahan atau keberlanjutannya, yaitu terkait pengelolaan desa wisata. Nah, jadi rencana kita dari ketercapaiannya 3 output tadi, rencana kita tuh adalah melakukan rintisan desa wisata itu sendiri, kayak gitu. Jadi harapan kita dengan hal-hal tersebut, kita bisa membuat Dusun Kain ini menjadi salah satu rintisan desa wisata ya. Nah, semoga ya bisa tercapai lah dengan hasil gotong royong kita bersama nanti dengan masyarakat Kayen, dengan Mas Didi juga tentunya. Oke, mungkin sekian dulu lah podcast kita pada malam hari ini. Mungkin sudah cukup dengan jawaban. Itu tuh menjawab semua lah. Gak perlu banyak pertanyaan, tapi dengan jawaban-jawaban mereka tadi, itu menurutku kayak menjawab semua apa yang dipertanyakan sama kalian semua gitu ya kan. Mungkin closing statement dari Hendy tentang untuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut PPK Ormawa. Yang mau ikut PPK Ormawa atau penasaran tentang PPK Ormawa itu gimana? Ya closing statement sih penting ya harus ya. Kenapa nggak ada briefing dulu ya tadi kan? Kita bisa mengabstraksikan. Nggak apa-apa, maksudnya kita di sini direndam juga, maksudnya kita podcast di sini podcast mendadak kok. Kan seperti yang Bung bilang tadi kan bahwa pemikiran tuh harus dikeluarkan. Apapun yang dipikirkan tuh silakan dikeluarkan saja, Bu. Benar. Mau dikasih waktu buat pikir. Untuk memberi rasa kebermanfaatan hasil daripada jerih payah ilmu kita yang ada di kampus itu sendiri, maka mari kita berbondong-bondong bergabung di dalam kegiatan PPK Ormawa itu menuju masyarakat Kayen yang gemah, ripah, loh, jinawi, dan berdikari secara ekonomi. Jangan lupa daftar. Hidup mahasiswa. Jangan lupa daftar. Oke, sekian. Selamat malam teman-teman. Terima kasih.